Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka Abangka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Tidak bosan-bosannya teman-teman, Bangka hadir di hadapan teman-teman. Mohon maaf sebelumnya kemarin tidak sempat upload gitu teman-teman, karena ya faktor kesibukan juga teman-teman. Jujur aja Bangka juga sejak udah mulai pulih itu mulai memperbaiki sistem ekonomi tentunya juga teman-teman. Buat teman-teman yang lagi parah-parahnya Bangka doakan semoga cepat sembuh dan bisa cepat beraktivitas kembali. Dan yakinlah teman-teman, di balik apa yang kita derita atau apa yang kita rasakan pasti ada kedepannya itu teman-teman. Allah telah menyiapkan kita sesuatu yang tidak terduga tentunya teman-teman. Percayalah teman-teman, bahwa ketika kita mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis, walaupun rasanya tidak nyaman, walaupun hilang harapan, frustasi, depresi, pasti ada kedepannya itu. Bukannya kita tertinggal dengan orang lain gitu teman-teman. Itu yang selalu berpikir seperti itu cuma pemikiran negatif kita teman-teman. Dulu Bangka seperti itu juga berpikir di saat orang-orang sudah mulai menata masa depannya, justru kita malahan terpuruk, memikirkan kok bisa seperti ini, kita terkena seperti ini penyakit apa, kok gangguan seperti apa, kok lama sembuhnya, terus apakah kita bisa seperti dulu lagi gitu, beraktivitas normal kayak orang-orang yang lainnya gitu. Itu selalu menjadi pemikiran kita setiap harinya. Tapi alhamdulillah semua itu Bangka telah lewati, dan alhamdulillah Bangka bisa melewati semua itu dan bisa kembali lagi beraktivitas seperti yang dulu lagi gitu teman-teman. Walaupun Bangka harus jujur kepada teman-teman, waktu kita lagi banyak pikiran, banyak kerjaan, banyak kecapean, kurang istirahat, itu pasti rasa keliengan, sensasi yang dulu kita rasakan pasti akan muncul kembali gitu teman-teman. Karena apa? Kembali lagi kita pernah mengalami yang namanya gerd anxiety psikomatis. Jadi teman-teman, di sini kita harus mengatur dari pola makan kita, pola pikir kita, itu kita harus atur teman-teman. Sebenarnya itu nanti kalau kita sudah mengatur pola pikir, pola makan kita, itu udah menjadi habit atau kebiasaan gitu teman-teman. Ya itu harusnya seperti itu. Orang-orang normal yang belum terkena gangguan gerd anxiety psikomatis harusnya seperti kita juga teman-teman, harus menjaga pola makan, pola pikir juga. Kenapa? Masa harus terkena dulu gerd anxiety baru kita menjaga seperti itu? Itulah tujuan kita. Atau bagi teman-teman yang belum terkena gangguan gerd anxiety psikomatis, Bangka harap jangan sampai terkena, karena nanti itu akan mempengaruhi ya produktivitas teman-teman, kualitas hidup teman-teman gitu teman-teman. Mungkin yang belum terkena melihat video Bangka ini ya tetap jaga pola makannya juga, pola pikirnya harus kita kelola. Bagi yang teman-teman sudah terlanjur terkena, ya bersabar teman-teman. Terus perbaiki pola pikir kita, pola hidup kita, pola makan kita gitu teman-teman. Nanti seiring berjalan waktu itu akan normal kembali gitu. Jangan berpikiran wah kita tidak bisa normal atau beraktivitas seperti dulu lagi. Itu mungkin kalau teman-teman yang lagi fase 60%, 50% baru terkena, pasti berpikiran seperti itu teman-teman. Dulu Bangka jujur aja berpikiran seperti itu. Alhamdulillah Bangka bersyukur sampai di titik ini bisa kembali beraktivitas, bisa melakukan kegiatan yang Bangka suka, terus bisa alhamdulillah malah bisa mengobrol sama teman-teman, berbagi sharing pengalaman Bangka. Di sini Bangka selalu berbagi kepada teman-teman, menyemangati teman-teman. Syukur-syukur buat teman-teman yang lagi mengalami dengan adanya video Bangka ini bisa menemukan kesembuhan. Itu suatu suatu kebanggaan bagi Bangka. Nggak sia-sia Bangka selalu upload di sini. Ini semua Bangka lakukan plus ikhlas, gratis, tidak ada terima apa-apa. Ada yang tanya apa Bangka dari video ini Bangka apakah dapat gaji apa dapat ini. Jujur aja Bangka tidak dapat apa-apa di sini. Bangka cuma niat membantu, karena Bangka tahu saat kita mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis pasti kita dari segi ekonomi berkurang, banyak dicemooh orang, keluarga kadang udah gimana bosan lihat kita sakit-sakitan terus. Di situ Bangka rasa empati Bangka kepada penderita gangguan gerd anxiety psikomatis itulah muncul. Makanya Bangka berinisiatif membuat video seperti ini, karena emang
hobi Bangka sebagai videografer. Dulu waktu belum terkena Get Unsafe Psikomatis, Bangka suka ngedit-ngedit video, suka tentang dunia digital gitu teman-teman, dengan editing. Jadi Bangka gimana caranya bermanfaat bagi orang lain dengan Bangka cuma bisa membantu seperti itu, makanya Bangka bikin video seperti ini. Dan ini jujur aja bukannya bermaksud untuk menggurui teman-teman untuk yang lebih senior, cuma berbagi pengalaman. Bangka mengalaminya dari ujung kaki ke ujung kepala, dari pokoknya mau pecah rasanya kepala, memikirkan gimana caranya ini sembuh, kapan pengen beraktivitas seperti dulu lagi gitu teman-teman. Dan alhamdulillah kesabaran dan kesabaran dan ketekunan kita gitu Bangka lakukan, alhamdulillah berangsur-angsur membaik dan terus membaik gitu. Bangka harapkan kepada teman-teman yang lagi sama merasakan seperti itu, ya tetap semangat gitu teman-teman. Mungkin di sore hari ini Bangka tidak berlama-lama gitu teman-teman. Bangka ingin menjelaskan, terkadang kan kita kan bingung gitu teman-teman, apalagi teman-teman sharing kepada orang mengalami GERD juga gitu. Tapi teman-teman harus bisa membedakan teman-teman, orang yang mengalami GERD dengan orang yang mengalami GERD disertai anxiety itu sangat berbeda sekali teman-teman. Mungkin kalau orang yang mengalami gangguan GERD saja gitu teman-teman, mungkin diobati lambungnya itu langsung sudah sembuh gitu teman-teman. Tapi beda dengan halnya penderita GERD disertai dengan anxiety gitu. Kenapa kita mengalami anxiety? Karena kita yaitu dari kita mengalami gangguan GERD, kita tidak sadar gitu teman-teman. Kita biarkan saja, kita biarkan itu terus tambah parah gitu teman-teman. Itulah kenapa lambung kita gas kontaminasi di dalam saraf-saraf kita. Itulah yang menyebabkan kelainan atau yang kita sebut 1000 sensasi teman-teman. Mungkin kalau orang yang mengalami GERD itu cuma lambungnya itu cuma bukan cuma ya teman-teman, cuma lambungnya saja gitu teman-teman ya, yang harus diobati tanpa rasa kecemasannya yang harus kita obati. Beda halnya pula orang yang mengalami anxiety, ini kita harus dua-duanya kita harus obati gitu teman-teman. Dari sisi lambungnya kita obati, dari pemikiran kita obati. Pasti teman-teman bertanya anxiety itu dari mana gitu teman-teman. Anxiety ya dari gimana sistem saraf kita tidak bekerja dengan normal ya gitu teman-teman. Itulah yang menyebabkan kita mengalami kecemasan berlebihan, seolah-olah kita itu gimana ya teman-teman, tubuh kita itu tidak berfungsi dengan normal ya. Itulah yang menyebabkan nyeri dada, nyeri hulu hati, mudah pusing, gemetar, keringat dingin, terus berbagai macam lainnya kita pasti rasakan, sakit pinggang lah, terus nyeri sampai tembus ke punggung. Pokoknya itu semua Bangka rasakan, dan alhamdulillah sekarang tidak merasakan semuanya gitu teman-teman. Cuma kadang keliengan itu teman-teman, mungkin teman-teman bertanya kan, keliengan itu awalnya datang, awal pertama kita mengalami anxiety atau GERD itu pasti kita mulai keliengan. Pas keliengan itulah kita mulai cemas gitu teman-teman. Kita merasakan takut mati, kita merasakan gimana ya, perasaan tidak nyaman. Pasti kita seolah-olah ini tidak lama lagi, pemikiran itu selalu terbayang-bayang gitu teman-teman. Takut burung, suara ambulan, ketakutan itu. Makanya kita mempunyai anxiety itu emang agak gimana teman-teman ya, agak sebenarnya tidak berbahaya, tapi itu sangat menjengkelkan. Kenapa? Waktu kita lagi melakukan aktivitas, anxiety itu datang, tubuh gemetar, konsentrasi hilang, pokoknya kita itu tidak nyaman, pengennya cepat pulang. Coba jadi kita lagi beraktivitas, mencari nafas, tiba-tiba merasakan seperti itu, pas kita pulang gitu teman-teman. Kalau semakin kita tahan, malah semakin gemetar, semakin keringat dingin, nggak karu-karuan, pucat. Itulah, makanya seakan menjengkelkan. Tapi waktu di rumah nanti udah tenang, rileks, nanti udah kayak seperti sedia kala, udah normal kembali, pengen kerja lagi. Tapi di tempat lain sisi kita ke sana akan merasakan seperti itu. Itulah sangat menjengkelkan. Tapi bisalah teman-teman lakukan itu, nanti seiring berjalannya lambung teman-teman baik, pemikirannya sudah normal kembali, nanti teman-teman beraktivitas seperti itu tidak akan merasakan itu, karena kebiasaan gitu teman-teman. Bangka selalu tegaskan, kita ulangi, besok nggak mampu kita pulang, nanti kita ulangi lagi gitu teman-teman. Dengan kita repet, ulang-ulang, nanti tubuh itu menyesuaikan gitu teman-teman. Itu yang Bangka alami sendiri, dan Bangka
lakukan gitu teman-teman. Jadi bukan hanya omong doang gitu teman-teman. Bangka juga mengalami apa yang teman-teman ceritakan di YouTube Bangka, apa yang komentar di YouTube kolom komentar Bangka itu semua Bangka rasakan dari ujung kaki ke ujung kepala. Dan alhamdulillah Bangka mulai menata mental, mulai pemikiran udah mulai normal, udah mulai pokoknya kita udah kalau memikirin masa depan lagi itu tandanya kita udah mulai sembuh gitu teman-teman. Intinya tetap sangat semangat buat teman-teman. Mungkin cukup sekian, nggak berlama-lama. Semangat buat teman-teman. Pokoknya rezeki itu jangan khawatir teman-teman. Rezeki teman-teman udah tertakar, tidak akan tertukar. Jadi teman-teman tetap semangat, fokus, obati lambungnya, jangan patah semangat gitu teman-teman. Apabila teman-teman ada yang rasanya kurang ganjal atau yang mengganjal di pemikiran teman-teman, di hati teman-teman, silahkan komentar di bawah. Kalau Bangka ada sempat, Bangka lakukan fast respon, karena jujur aja waktu kita mengalami anxiety psikomatis itu pengertian dari orang yang pernah mengalami itu sangat dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.